Good people, masih di jejak peristiwa. Emang Nina, tingkah laku yang namanya maling. Ini makin hari makin bikin pusing. Bener. Kali ini pagar rumah warga yang jadi inceran. Dia mau ngambil sekalian tandon kali ya. Makanya, masa iya pagar juga dimalingin ya Anton ya. Dan kejadian ini nggak cuma sekali, tapi udah berkali-kali nih. Terakhir dalam catatan jejak peristiwa, kejadian lagi itu awal Juli lalu di Cisoka, Tangerang. Nah, jejak peristiwa balik lagi nih akhirnya ke TKP. Asik banget berdua boncengan nyari angin. Tapi kok pagar orang main gasak aja sih, Bang? Loh, kok diambil pagarnya? Nggak ada yang lebih bagus apa yang diambil nih? Yalah. Lah, kok dicolong pagar besinya? Kok dia kuat banget ya? Waduh, kok nekat ya? Loh. Kok ditinggalin? On banget nih maling. Nah, tuh kan maling chapter ini. Kagak kuat dibawa pakai motor, itu pagar ditinggalin aja di jalan. Maling pagar gagal ini terjadi Februari lalu di Medan, Sumatera Utara, good people. Pagar besi jadi incaran maling memang bukan hal baru, good people. Yang tadi terjadi di Medan, yang ini di Cisoka, Tangerang, Banten. Kelihatannya sih kalem ya tuh si abang. Ngelihat situasi aman terkendali, langsung digondol tuh pagar besi toko orang. Ngangkatnya juga mana santuy banget lagi. Punya kekuatan super kali ya. Pencurian pagar sepanjang 3 meter ini terjadi awal Juli lalu. Kacau. Emang tuh pagar dipikir nggak ada yang punya kali ya? Nih good people, kenalin dulu ama yang punya pagar, Pak Syamsul Bahri. Pak Syamsul pemilik fotokopian selama kurang lebih 20 tahun. Di antara hari-hari 20 tahun itu ada 2 hari nih, pagarnya digasak maling. Kehilangan pertama Pak Syamsul belum sadar nih. Doi baru sadar pagar hilang waktu kecolongan 2 kali. Kalau yang kehilangan kemarin, itu kita lihat di sebelah sini. Antara kiri dengan kanan itu 3 meter. Hilang yang pertama, saya tidak tahulah bahwa itu barang sudah tidak ada. Nah, pas yang sebelah kiri, nah baru saya sadari bahwa pagar saya itu sudah hilang gitu. Terlambat ku sadari kau teramat berarti. Pak Syamsul kayaknya akrab nih sama kemalingan. Sebelum pagar pernah juga besi penutup saluran air di depan tokonya juga raib. Waduh, emang nih maling nggak kira-kira ya? Nah, kita udah perbaiki, cuman nggak bisa bikin lagi, hanya dengan semen lah gitu. Cuman yang saya sayangkan kenapa kok segini gitu loh, nggak habis semua. Meski nggak melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Cisoka, Pak Syamsul memposting rekaman CCTV ke media sosial. Tujuannya biar warga lebih berhati-hati. Sang istri bahkan udah punya firasat, bakal kembali jadi sasaran maling untuk kesekian kalinya. Punya firasat, emang bapaknya nggak pernah ngedengerin. Kata saya, Pak, itu ditaruh belakang aja pagarnya. Dianya nggak mau. Mendingnya bandel beneran nih, tuh orangnya bandel dibilanginnya. Jadinya hilang kan digondol orang tuh. Maaf lah, namanya orang sibuk. Sibuk apa males ngangkatnya dia mah. Eyalah, pakai dijawab lagi si bapak. Namanya wanita itu emang
selalu bener, Pak. Pagar memang kelihatan sepele sih. Tapi ya boncos juga lah kalau hilang, good people. 15 tahun lalu, Pak Syamsul harus rogoh kocek 13 juta rupiah untuk beli pagar sepanjang 13 meter. Pagar saya itu disukai orang kali ya. Ya habis diincer aja, apa yang saya buat, dia senang. Kesel sih, tapi ada lucunya juga. Memang saya tidak lapor, sesama manusia ikhlas lah. Dia kan punya anak istri gitu. Yang lucunya itu kan cari nafkahnya itu dengan cara yang begini. Meski jadi korban kemalingan berkali-kali, Pak Syamsul dan istri sudah ikhlasin tuh pagar. Kalau tadi kejadiannya di Tangerang tengah malam, yang ini si maling beraksi siang bolong. Jadi kepikiran kan good people sama pagar di rumah? Jangan-jangan ditinggal meleng dikit, hilang deh tuh barang. Kalau good people ada solusi nggak nih biar nggak kemalingan pagar? Udah paling gampang dilem aja. Saya kasih ranjau saja biar aman. Pagar rumah saya pasang setrum. Pagernya kalau gue peluk terus gimana nih? Cor. Ya kasih anjing penjaga lah. Aku kasih aja kawat berduri. Duh, daripada ngawang-ngawang cara ngamanin pagar rumah, kita langsung tanya aja ya sama Abang Iwan Hidayat. Bang Iwan ahli las spesialis bikin pagar ini udah 7 tahun, berkecimpung di bidang pagar betis. Salah, pagar besi maksudnya. Pingin tahu nih, kenapa tuh Bang? Kok si maling nih kayak gampang banget ya ngangkat pagarnya? Sat, set gitu loh. Apa nggak berat? Pintu lipat kan engsel, jadi pintunya ada engselnya gini. Kebanyakan kalau pintu dicuri, ini nggak ada pengaman ininya. Di samping nggak ada pengaman, dia bahan pintunya ringan, jadi gampang gitu diangkatnya. Bahan besi memang jadi sasaran empuk maling karena harga jualnya yang lumayan menggiurkan. Biasanya berkisar 3.500 hingga 6.500 rupiah per kilogramnya. Apalagi nih, pembuatan pagar juga nggak murah biasanya. Mulai dari 700 ribuan per meter. Makanya, belajar dari pengalaman, antisipasi supaya pagar aman sentosa tetap diperlukan. Untuk menghindari pencurian, kalau kita engselnya pintu lipat, kalau kita engselnya kasih pengaman kayak gini, itu lebih aman. Kalau orang mau ngambilan, kalau nggak ada pengaman ini, tinggal angkat aja udah lepas pintu. Cuman kalau ada pengaman ini, udah nggak bisa. Mau bongkar ini, mau digerinda orang berisik, pasti bangun duluan. Nah, yang kedua paling mainnya ke kunci. Gembok yang anti maling, dia punya alarm sendiri, gerak sedikit, dia udah bunyi. Jadi dia bunyi sirenenya, ada bunyi sirenenya. Nah, itu udah dikasih tahu caranya, good people. Bisa lah kita aplikasikan di rumah untuk melindungi pagar besi dari incaran maling. Asri Sapti, Rio Pramasta melaporkan untuk NET.